Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah kewarganegaraan, di mana pada video kali ini akan dibahas mengenai wawasan Nusantara. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan apa dan bagaimana wawasan Nusantara itu, maka saya ingin membuka cakrawala Anda dalam hal ini kaitannya dengan apa yang harus disiapkan oleh sebuah negara untuk bisa mencapai tujuan dari negara tersebut. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada dasarnya setiap negara didirikan itu memiliki tujuan tertentu. Setiap negara berdiri pasti memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai ya, atau yang ingin dicapai. Begitu juga dengan negara Indonesia. Sebelum negara ini berhasil didirikan, para pendiri bangsa pada saat itu mencita-citakan suatu negara, sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah cita-cita para pendiri bangsa dan menjadi cita-cita kita sampai kapanpun. Kita menghendaki keberadaan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada saat itu para pendiri bangsa membuahkan hasil, dalam perjuangannya mereka membuahkan hasil sehingga berhasil mendirikan sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bernama Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang harapannya itu adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita dari para pendiri bangsa dan cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia sampai kapanpun. Lalu kemudian negara Indonesia ini berdiri dengan sejumlah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selain menjadikan negara ini adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, juga negara ini memiliki tujuan pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Didirikannya negara ini harapannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, harapan didirikannya negara ini, negara Indonesia, adalah untuk bisa memajukan kesejahteraan umum, menghadirkan kesejahteraan kepada warga negaranya, kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu bisa Anda jumpai di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu adalah cita-cita dan tujuan dari negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang dicita-citakan menjadi sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, juga negara yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan dari negara Indonesia. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan dari negara Indonesia ini, maka negara perlu melakukan suatu upaya agar bisa mencapai tujuan negara. Apa upaya itu? Upaya itu biasa kita kenal dengan istilah pembangunan nasional. Lalu apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional? Pembangunan nasional bisa kita maknai sebagai upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan negara. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional itu dapat dimaknai atau diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan ini mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya,
dan aspek pertahanan keamanan secara terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Jadi, simpelnya adalah pembangunan nasional itu adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Jadi pembangunan di sini bukan saja dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur seperti membangun gedung, membangun jalan, bandara, dan lain sebagainya, tetapi pembangunan dimaknai sebagai pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi negara ini, pembangunan kehidupan politik di negara ini, dan juga pembangunan kehidupan sosial bangsa ini. Itu adalah pembangunan nasional. Nah, berbicara mengenai upaya pembangunan nasional, ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya ketahanan nasional. Jadi, pembangunan nasional yang berhasil akan menghasilkan ketahanan nasional, tetapi di sisi lain, ketahanan nasional yang tangguh tentu akan memperlancar upaya pembangunan nasional. Jadi sebetulnya hubungan antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional ini saling timbal balik. Dengan melakukan pembangunan nasional, maka negara ini menjadi kuat. Negara ini menjadi tangguh, ya, sehingga mampu mencapai tujuan nasional. Tetapi di sisi lain, untuk memperlancar upaya pembangunan nasional, untuk bisa mewujudkan upaya pembangunan nasional, maka negara Indonesia ini membutuhkan yang namanya ketahanan nasional. Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa ini dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi ketangguhan bangsa ini dalam menghadapi semua ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan menggunakan potensi dalam dirinya, potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Itu adalah ketahanan nasional. Jadi untuk bisa melakukan pembangunan nasional, negara ini harus memiliki konsep mengenai ketahanan nasional. Konsep tentang bagaimana agar negara ini memiliki ketangguhan untuk menghadapi segala macam ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Tetapi itu saja tidak cukup. Artinya suatu negara tidak hanya cukup memiliki konsep ketahanan nasional. Sebelum memiliki konsep ketahanan nasional, sebuah negara, dalam hal ini adalah negara Indonesia, harus memahami, harus mengenali tentang diri dan lingkungan di mana negara ini berada. Jadi, negara Indonesia membutuhkan sebuah konsep tentang diri dan lingkungan. Konsep untuk mengenali bagaimana diri dan bagaimana bangsa ini, bagaimana negara ini, dan bagaimana lingkungan di mana negara ini berdiri. Jadi fungsi wawasan nasional ini itu adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional, ya, sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Jadi sebelum bicara mengenai pembangunan nasional, kita harus memiliki ketahanan nasional. Nah, sebelum memiliki konsep ketahanan nasional, kita harus memiliki konsep mengenai diri kita sendiri. Seperti misalnya contoh analoginya adalah kita ingin agar diri kita itu memiliki ketahanan tubuh yang baik. Sebelum mencapai itu, ya, sebelum mengupayakan hal itu, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kita mengenali terlebih dahulu bagaimana diri kita. Apa yang membuat diri kita lemah
dan kira-kira apa yang bisa membuat diri kita menjadi lebih kuat dan menjadi lebih tangguh. Begitu juga dengan negara. Negara ini harus memiliki konsep mengenai wawasan nasional, konsep mengenai kediriannya, konsep mengenai dirinya dan bagaimana lingkungan di mana negara dan bangsa ini berada. Sehingga berangkat dari konsep itu, maka kita bisa merumuskan suatu konsep ketahanan nasional. Nah, berangkat dari sini, pembahasan mengenai wawasan Nusantara akan kita ulas lebih lanjut, di mana wawasan Nusantara yang menjadi judul dari video ini itu sebetulnya adalah wawasan nasional dari negara Indonesia. Jadi wawasan Nusantara ini adalah wawasan negara Indonesia, wawasan nasional dari negara dan bangsa Indonesia. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, suatu bangsa, suatu negara ini memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk bisa menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Jadi wawasan nasional itu adalah, kalau bisa kita definisikan, cara pandang kita atau gagasan kita tentang suatu bangsa, ya, gagasan suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebelum kita mencapai tujuan nasional, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita mencapai tujuan negara ini, maka bangsa dan negara ini harus mengenali terlebih dahulu bagaimana diri dan lingkungan di mana bangsa dan negara ini tumbuh. Indonesia memilih wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaannya. Jadi setiap negara punya wawasan kebangsaan, dan Indonesia wawasan kebangsaannya bernama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Sebelum kita melakukan pembangunan nasional, kita perlu memiliki konsep tentang ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional yang baik, maka akan memperlancar upaya kita untuk melakukan pembangunan nasional. Dan konsep ketahanan nasional yang baik itu berangkat dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri, ya, pengenalan bangsa ini terhadap diri bangsa ini sendiri dan wilayah di mana bangsa ini hidup. Wawasan Nusantara, secara bahasa ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara, di mana wawasan itu adalah pandangan, ya, tinjauan, penglihatan, ya. Dan Nusantara itu artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Jadi Nusantara ini ya wilayah Indonesia. Jadi wawasan Nusantara itu adalah pandangan kita atau cara pandang kita dalam memandang bangsa Indonesia dan lingkungan di mana bangsa Indonesia ini hidup. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita memandang diri bangsa Indonesia beserta Nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai apa? Ya. Nah, jawaban akan pertanyaan ini itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara. Tadi Anda sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara, ya, definisi dari wawasan Nusantara. Maka apa hakikat dari wawasan Nusantara? Itu adalah jawaban dari bagaimana cara kita memandang diri bangsa Indonesia beserta Nusantara sebagai lingkungan di mana bangsa Indonesia ini hidup. Itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantaranya itu merupakan satu kesatuan. Meskipun wilayah kita terpisah oleh laut, ya, dipisah oleh laut, tetapi sebetulnya negara ini, bangsa kita itu adalah satu kesatuan. Baik satu kesatuan bangsa maupun satu kesatuan wilayah. Kita satu bangsa dan kita satu wilayah. Kita adalah bangsa yang pernah dijajah dan ingin merdeka dari penjajahan,
dan kita adalah bangsa yang berada di satu wilayah yang disebut dengan wilayah Nusantara. Jadi hakikat dari wawasan Nusantara itu adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Jadi dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara itu adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini berkaitan dengan penjelasan saya di awal bahwa untuk mencapai tujuan nasional, suatu negara ini perlu melakukan upaya pembangunan nasional, dan pembangunan yang dilakukan ini harus terencana. Jadi pembangunan nasional dilakukan berdasarkan dokumen rencana pembangunan sebagai landasan operasional, dan dokumen rencana pembangunan ini juga harus berdasarkan pada ketahanan nasional, dan ketahanan nasional harus berdasarkan wawasan Nusantara sebagai landasan visional, dan wawasan Nusantara ini harus sesuai dengan ideologi negara ini, pandangan hidup negara ini, dan landasan konstitusional di negara ini adalah Undang-Undang Dasar. Jadi wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Jadi bagaimana cara pandang bangsa ini terhadap dirinya dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional, itu adalah wawasan Nusantara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa berdiri, senantiasa bersatu, dan senantiasa utuh. Nah, itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara dan kepentingan kita sebagai sebuah bangsa, di mana di awal tadi sudah dijelaskan bahwa negara yang ingin dihadirkan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan bisa memberikan keadilan dan kemakmuran. Negara yang hendak diwujudkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa kita, agar bisa tetap menjaga agar negara ini tetap berdiri kokoh, tetap memiliki ketahanan, tetap utuh, tetap bersatu. Maka salah satu jalan yang bisa diambil adalah dengan memperkuat pemahaman kita tentang diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, dan lingkungan kita seperti apa, dan bagaimana lingkungan di sekitar lingkungan kita, perkembangannya seperti apa. Oleh sebab itu, agar bisa kita mencapai tujuan nasional, kita perlu melakukan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional itu harus berangkat dari konsep ketahanan nasional. Kita harus memiliki ketahanan sebagai negara yang tangguh, ya. Sebelum itu juga, untuk bisa mencapai negara yang tangguh, kita perlu memahami tentang diri kita dan lingkungan kita itu seperti apa. Ya. Sifatnya tentu konsep ketahanan nasional, konsep wawasan nasional ini sifatnya dinamis, karena perkembangan dunia itu dinamis. Ya. Indonesia adalah bagian dari kehidupan antar negara, di mana kehidupan antar negara ini adalah kehidupan yang dinamis. Indonesia punya kepentingan, negara-negara lain juga punya kepentingan. Dan tidak jarang kepentingan suatu negara itu justru membuat suatu negara lain itu menjadi negara yang terkooptasi, negara yang terkendalikan oleh negara yang kuat, negara yang adidaya. Sehingga tidak jarang negara yang terkooptasi itu menjadi negara yang lemah dan kemudian hancur. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin negara Indonesia ini menjadi negara yang hancur, ya, negara yang tidak utuh lagi. Nah, untuk
menjaga agar negara ini tetap utuh, maka kita harus punya konsep tentang ketahanan nasional. Agar kita ingin diri kita sebagai manusia ini adalah manusia yang sehat, maka kita harus punya konsep bagaimana agar diri kita ini memiliki ketahanan tubuh. Nah, sebelum kita memiliki konsep tentang ketahanan tubuh kita, maka kita harus paham terlebih dahulu bagaimana diri kita, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana lingkungan di sekitar kita. Begitu juga dengan negara. Agar negara ini ingin menjadi negara yang kuat, tangguh, utuh, berdiri kokoh, maka bangsa ini harus memahami terlebih dahulu tentang bagaimana dirinya dan bagaimana perkembangan lingkungan di sekitar bangsa ini. Sehingga dengan cara pandang dengan wawasan kita tentang diri dan lingkungan yang perkembangannya sangat dinamis ini, kita bisa membuat sebuah konsep tentang bagaimana ketahanan negara ini. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional itu sudah Anda pahami, itu adalah sebagai kita kenal dengan istilah wawasan Nusantara, Wasantara, yang disingkat Wasantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Jadi saya tegaskan kembali agar Anda memahami, agar itu lengket dalam benak pikir Anda, bahwa setiap negara memiliki sebuah tujuan, di mana untuk mencapai tujuan itu maka negara harus melakukan upaya pembangunan nasional. Dan agar bisa mencapai atau agar bisa melakukan pembangunan nasional ini, suatu negara itu harus memiliki konsep tentang ketahanan dirinya. Sehingga sebelum melakukan pembangunan nasional, negara ini harus memiliki konsep bagaimana agar negara ini menjadi kuat, menjadi tangguh untuk menghadapi seluruh ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang ada di sekitarnya, maupun ada dalam dirinya sendiri. Nah, sebelum memiliki konsep tentang ketahanan nasional, suatu negara harus memiliki konsep tentang bagaimana dirinya, apa potensinya, apa kelemahannya, dan suatu negara harus memiliki konsep tentang bagaimana lingkungan di sekitar bangsa ini hidup, lingkungan di sekitar bangsa Indonesia ini hidup, dengan perkembangannya yang sangat dinamis. Jadi, suatu negara memerlukan yang namanya wawasan nasional untuk bisa mencapai tujuan nasional, untuk bisa melakukan pembangunan nasional, untuk bisa memiliki konsep tentang ketahanan nasional, ketahanan diri, harus memiliki yang namanya wawasan nasional. Cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya dan lingkungannya. Terhadap dirinya itu maksudnya apa potensi yang dimiliki, apa kelemahan yang dimiliki, lalu cara pandang tentang lingkungannya, di mana bangsa ini tinggal, di mana bangsa ini hidup, dan apa kira-kira gangguan yang bisa dimungkinkan untuk muncul, apa ancaman yang ada di sekitar wilayah negara ini. Nah, dari cara pandang itulah maka negara kita bisa memiliki konsep ketahanan nasional, ketahanan diri. Nah, sekian pembahasan untuk wawasan Nusantara pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap Anda semua bisa memahaminya dengan baik, dan untuk lebih memahami lagi kaitannya dengan wawasan Nusantara ini, coba Anda analisis apa potensi. Kan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita tentang diri bangsa ini, dan lingkungan di mana bangsa ini hidup. Nah, tugasnya adalah coba Anda
menganalisis apa potensi, ya, kelebihan, kekurangan yang dimiliki oleh bangsa ini, oleh negara ini, baik dari kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan ekonomi, ya, sumber daya alam dan lain sebagainya, wilayahnya, ya. Itu silakan Anda analisis, ya. Apa potensi yang dimiliki, apa kelebihan-kelebihan, apa kekurangannya, di mana dengan adanya kekurangan ini justru bisa menjadi ancaman, bisa menjadi hambatan, bisa menjadi tantangan. Tentunya coba dianalisis baik aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Potensi apa yang dimiliki kaitannya dengan politik, ya, kelebihan dan kekurangannya, dilihat dari diri dan lingkungan di mana bangsa ini tinggal. Apa potensi ekonomi, ya, apa kelemahan ekonomi dari bangsa ini, ya, dan lingkungan di sekitar bangsa ini hidup. Lalu bagaimana potensi sosial budaya, ya, apa kelebihan dari kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, apa kelemahannya, dan begitu juga dengan pertahanan dan keamanan. Ya, coba Anda analisis itu sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh kaitannya dengan wawasan Nusantara atau wawasan nasional dari bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.